Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan sholat Jumat bagi umat Muslim dimanapun berada. Jadi hari ini hari Jumat ya, saya menjawab ada tiga orang yang sempat bertanya ke saya lewat video saya sebelumnya, yang dimana saya menceritakan kronologis kenapa saya bisa masuk Islam atau dengan kata lain mu'alaf. Nah, ada pertanyaan yang sempat diberikan ke saya, yaitu Andri kembali lagi hampir sama dengan kemarin. Andri, apa bagusnya itu Islam sehingga kamu memeluk agama Islam? Kemudian Andri, apa indahnya Islam itu sehingga kamu masuk di dalam Islam, atau kamu beralih dari agama Kristen yang awalnya Protestan berpindah ke agama Islam atau Muslim. Kemudian ada sempat juga orang terdekat saya, yang sangat dekat saya, yang pertanyakan, Andri, di saat kamu memeluk Islam, apakah kamu rasakan indahnya itu Islam, dan apa sih keindahannya di dalam Islam itu setelah kamu jalani? Nah, baik teman-teman seiman, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang diberikan ke saya lewat minta maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Jadi saya lanjut, di mana ada yang chat saya akan coba jelaskan. Jadi sebenarnya simple kalau menceritakan pertanyaan-pertanyaan itu, dan saya pun sebenarnya belum berhak penuh, menurut saya pribadi, saya belum berhak penuh untuk menjawab dari beberapa pertanyaan dari teman-teman non-muslim yang diarahkan ke saya. Pertama, pertanyaan yang ada yaitu, Andri, apa bagusnya Islam sehingga kamu memeluk agama Islam itu? Kemudian, Andri, apa indahnya Islam itu? Itu yang pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga, yang pertanyaan dari orang terdekat dan yang paling dekat saya di Kristen sebelum saya memeluk agama Islam, Andre, keindahan apa yang sudah kamu rasakan, dan indahnya Islam itu seperti apa saat ketika kamu sudah mu'alaf? Jadi sebelum saya jelaskan atau saya jawab satu-satu pertanyaan, atau saya simpulkan mungkin satu kali, saya perlu jelaskan dulu bahwa saya pun di dalam Islam ini masih proses belajar.
Jujur saya akui, saya di dalam Islam itu masih sama dengan kelas TK atau TK PAUD. Karena kenapa? Saya harus mulai belajar dari abjadnya dulu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, qa, dan seterusnya. Kemudian berpindah lagi ke Iqra dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Nah, sampai di saat ini alhamdulillah sedikit banyak saya sudah tahu tentang Islam, doa-doa Islam, walaupun masih ayat-ayat pendek, namun tidak menutup atau tidak mengurangi keyakinan saya tentang Islam. Jadi singkat cerita saja, saya langsung menjawab apa bagusnya Islam itu sehingga kamu masuk Islam, dan apa indahnya Islam itu sehingga kamu tertarik masuk Islam. Kemudian keindahan apa yang sudah kamu dapatkan di dalam Islam itu selama kamu memeluk agama Islam. Jadi saya simpulkan, pertanyaan-pertanyaan itu saya langsung jawab satu kali atau saya simpulkan. Ini adalah jawaban pribadi saya, jawaban yang masih orang awam. Jadi nanti saya minta tanggapan atau bantuan dari teman-teman Muslim untuk membantu saya menjawab terkait tiga pertanyaan itu. Namun di pertanyaan terakhir itu adalah pertanyaan yang memang sebenarnya untuk pribadinya saya. Kenapa saya masuk? Apa bagusnya itu Islam? Apa bagusnya itu Islam? Ya menurut saya bagus, beda dengan yang lain dan lain daripada yang lain. Itu yang pertama. Kemudian apa indahnya itu Islam? Indahnya itu Islam selama, dan langsung satu kali dengan yang pertanyaan ketiga, keindahannya menurut saya itu adalah sedikit banyak saya bisa temukan jati diri saya. Maksudnya DP bahasa pasar, saya bisa tahu bahwa saya ini seperti ini. Namun sesungguhnya kalau saya jelaskan lewat ayat Quran atau tentang Islam lebih dominan di dalam Quran, saya kira teman-teman yang Kristen tidak bakalan percaya apapun yang saya akan jelaskan. Kenapa? Karena teman-teman Kristen, teman-teman saya, saudara saya di Kristen yang sempat bertanya ke saya, walaupun sejelas-jelasnya saya jelaskan tentang pertanyaan mereka, pasti saya pikir mereka tidak akan percaya, kalian tidak akan percaya. Karena kenapa? Satu saja jawabannya menurut saya, karena kalian dilahirkan, dibesarkan, dan belajar hingga saat ini adalah mempelajari tentang Alkitab. Jadi saya kira kalian akan percaya tentang Alkitab itu. Nah, sebaliknya, ketika saya mungkin jelaskan atau mungkin kalian jelaskan misalnya ke saya tentang hal ini tentang di agama ini, mungkin saya sebagai orang Muslim atau bahkan teman-teman Muslim lain mungkin akan ragu juga untuk menerima hal itu tentang penjelasan dari kalian. Kenapa? Karena teman-teman Muslim, saudara saya di Muslim, dilahirkan dalam keadaan Islam, belajar di Quran, hingga saat ini dibesarkan di dalam keluarga Islam. Jadi ketika mungkin dijelaskan sejelas apapun tentang mungkin Alkitab, teman-teman Muslim pun bukan tidak mempercaya, barangkali ya ragu. Jadi kesimpulannya, jalani saja agama kita masing-masing, imani saja iman kita masing-masing,
kumpulkan amal sebanyak-banyaknya, tidak usah saling mencaci atau mengintimidasi siapapun dia yang mau mencari kebenaran di dalam agama itu sendiri. Khususnya saya pribadi, untuk saat ini terkait pertanyaan itu saya merasa ada bagusnya. Kenapa? Setidaknya kalian bisa tahu penyebab-penyebab selama ini sehingga saya seperti ini. Jadi barangkali itu saja. Kalau tidak jelas, nanti bisa di WA saya kembali atau di Messenger di Facebook saya. Nanti kita cerita-cerita tentang hal-hal baru lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.